bitches love the gram. Oh wait, shit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran surah ketiga ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar La ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار إن في خلق السماوات sesungguhnya dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi wahtilafil laili dan silih pergantiannya malam wan nahari dan siang la ayatin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab bagi orang yang berakal alladzina yaitu mereka orang-orang yadhkurunallaha mereka mengingat Allah qiyaman sambil berdiri wa qu'udan dan sambil duduk wa ala junubihim dan keadaan berbaring wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan fi khalqis samawati dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhan kami ma khalaqta engkau menciptakan batilan sia-sia. Rabbana ma khalaqta tidaklah engkau menciptakan hadza ini batilan sia-sia. Subhanaka maha suci engkau faqina maka jagalah kami peliharalah kami azabannar
siksa api neraka. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya Engkau ma'ududkhili, barang siapa yang Engkau masukkan an-naro ke dalam neraka, faqad ahzaitah, sungguh Engkau hinakan dia. Wa ma lidh-dhalimina, dan tidak ada bagi orang yang zalim min ansarin, seorang penolong. Misalnya ya, penjelasan dan tafsirnya dari Rasulullah. Jadi Al-Imran surat ketiga, alhamdulillah sudah sampai ayat 190 sampai 191. Al-Imran ini terdiri dari 200 ayat. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya pada penciptaan langit, wal ardi dan bumi, tafsirnya wa ma fihima minal azaib, dan apa-apa yang pada keduanya langit dan bumi itu minal azaib, merupakan keajaiban ya. Ajaib itu aneh, agung, hadirin rahimakumullah. Wahtilafil laili, dan silih pergantiannya malam, wan nahari dan siang, bil muji'i, yaitu dengan datang, wad dhahabi dan pergi, waz ziyadati dan tambah, wad nuqsani dan kurang. Maksudnya begini, dengan adanya pergantian siang dan malam ini dalam perhitungan bulan ya, dalam perhitungan bulan ini ada bulan yang pas 30 hari dan juga ada yang kurang, yaitu 29 hari. Baik 29 hari ataupun 30 itu namanya satu bulan. Gitu ya. Bapak kemarin puasa berapa hari? 29 hari. Nah, kalau saya 30 hari karena dari hari Sabtu. Nah, baik yang mulai hari Sabtu ataupun dari hari Ahad, maka itu sama semuanya satu bulan. Jadi nggak ada 28 hari, nggak ada 31 hari, gitu ya. Nah ini ada rahmatullah. Mari kita lihat ada rahmatullah secara tematik ya. Silakan Bapak lihat di surat Ali Imran, murun ke belakang, ayatnya ayat 26 belakang. Ya, satu orang dibaca. Ya. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau segala kebajikan, dunia Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu la ayatin, ada tanda-tanda ayat-ayat. Menurut Profesor Dr. Wazdi, yang dikatakan ayat Allah itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat Allah ini terbagi kepada dua. Satu, ada ayat yang tercipta, disebut alam. Apa itu alam itu? Kullu ma siwallah wa huwa alamun. Segala sesuatu selain dari Allah itu alam. Wal alamu mutaghayyirun. Alam itu mutaghayyir, berubah. Contoh Bapak tadinya kan ganteng ketika muda, terus orang panas, terus keliling jualan bubur, jualan soto, bami, terus lama-kelamaan muka kita ini jadi hitam. Terus mengkerut, gigi udah mulai copot. Rambut hitam ikal berderai penuh dengan uban bertabur. Kulit yang tadinya kuning langsat mulai mengendur. Gigi yang tadi sanggup mengunyah mulai kabur. Lama kelamaan akhirnya apa? Habislah usia kita. Tuh. Jadi kita karena termasuk bagian daripada alam mutaghayyir. Dan kita hadis kita ini adalah baru di Rasulullah. Kalau Allah itu bukan alam, tapi Allah itu adalah Khaliq, pencipta.
Yang kedua, ya tadi ayat Allah itu ada ayat Allah yang tercipta dan yang kedua ayat Allah yang terucap disebut wahyu. Pertama Allah turunkan wahyu kepada Nabi Daud. Kitabnya apa Pak? Kitabnya Zabur. Zabur itu bahasanya itu bahasa Kibti. Yang kedua Allah turunkan kepada Nabi Musa, prophet dalam bahasa Ibrani, Hebrew Ibrani. Ibrani itu Arab bukan, Inggris bukan, namanya Ibrani. Contoh, Isma Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Ngerti nggak Pak? Isma Israel, kalau bahasa Inggrisnya listening to the Israel, ya dengarlah Israel. Kalau bahasa Inggris kan gampang, listening to the Israel, ya dengarlah Israel, ya Tuhan kita ini ya adalah Echad, Ahad, Echad, itu Pak. Nah, itu bahasa Ibrani. Susah menghafalnya di dalam bahasa Ibrani ini ya. Kita baru bisa bahasa Jakarta aja, sombong bahasa ini gitu kan. Orang udah bisa Perancis, Spanyol, dan maka kalau kita menguasai dunia, kata Insinyur Soekarno, speak one word. Kalau kita bisa bahasa, maka akan menguasai dunia. Kemudian yang ketiga Injil. Injil ini diturunkan oleh Allah dalam bahasa Suryani. Yang keempat Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab. Tidak semua orang Arab ini hafal Quran. Betul nggak? Tidak semua orang. Karena bahasa Arab Al-Quran ini bahasanya Allah, Allah. Ya, tidak. Nah, anak saya sekolah di Mesir, dia sudah 7 tahun. Kemudian sudah ke sana, dialek Mesir udah lain lagi. Kalau orang baru, maka saya 1 tahun untuk menyesuaikan lagi bahasa. Ya, jadi dialeknya itu lain. Jadi ada ayat Allah itu dulu, ada ayat Allah yang tercipta disebut alam. Kedua adalah ayat Allah yang terucap disebut wahyu. Kedua-duanya diperintahkan kepada kita untuk dipelajari, Pak. Ya, minimal kita ini ayat Allah yang terucap. Ya, minimal kita bacaan Fatihahnya yang benar, yang fasih. Nah, di sini ada orang-orang hafid, alim, belajar. Nah, ya belajar, dimanfaatkan dan didrakumul. Kalau nanti udah masuk ke pesantren lagi, itu. Jadi kira-kira jam saya baca Fatihah saya itu benar apa enggak? Saya sendiri mendatangkan guru itu dari Jawa. Fatihah saya ini Allah, vaksinnya itu, ya. Jadi nggak boleh sembarangan orang belajar sendiri, tahu-tahu imamin dan berantakan dan Allah. Ya, jadi harus benar. Ya. Nah, ini kita pelajari. Nah, alam ini air. Air ini rumus kimianya H2O. Ini harus dipelajari. Allah. Tapi aneh Pak, setiap perusahaan air di Indonesia rugi. Saya tanya pada Bapak Jar, ini mineral beli nggak Pak? Beli kan? Gitu. Kalau beli berarti kan nguntungin. Ini harganya berapa misalnya? 3.000, 4.000? 2.000. Mungkin dari sananya misalnya 1.000 perak. Berarti kan untung. Kalau 1, nah kalau jutaan udah berapa dari Allah. Tapi aneh perusahaan-perusahaan air itu rugi. Contoh Pak, sekarang misalnya BUMN, bagian daripada BUMN adalah Pertamina. Saya tanya pada Bapak jujur, Bapak tiap hari itu beli gas gratis apa enggak? Berapa Pak satunya? 20. Tapi anehnya sekarang rugi 91 triliun listrik bayar, tapi rugi. Pertamina apa saja, bukan pakai motor gratis apa itu? Mobil, nah, bensinnya. Tapi aneh, 191 triliun rugi ada Allah. Aneh, Allah nggak tahu kemana ada Allah. Dimakan itu kemana?
Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, mempelajari daripada dua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu, la ayatin merupakan tanda-tanda di sini ala qudratihi ta'ala, merupakan tanda-tanda kebesaran kudratnya Allah. Jadi adanya pergantian siang malam, kemudian Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, itu merupakan kudratnya Allah. Kudrat itu apa, Pak? Kita sudah mempelajari sifat 20. Wajib, Pak, sebelum kita mempelajari tafsir, maka sifat 20 itu dipelajari dulu, ya. Nah, ini kudrat itu kuasa. Nanti ada qadirun, maha kuasa, karena sifat kudrat ini termasuk sifat ma'ani. Nah, maka untuk apa gunanya kudrat? Ibadahnya kepada Allah dua, satu ijad, kedua iqdam. Apa itu ijad? Ijad itu mengadakan sesuatu yang belum ada. Saya tanya Bapak, 100 tahun yang lalu kita sudah ada apa belum ada di kebun jeruk sini? Belum ada. Lalu sekarang ada. Pertanyaan kedua, kira-kira nanti 100 tahun yang akan datang kita ada apa enggak ada? Yakin enggak ada? Yakinnya apa? Satu, usia umur kita kontrakan habis. Apalagi hari ini udah 63 tahun. Jangan-jangan sampai pada Ramadan. Ini contohnya, Pak. Tuh. Jadi ijad itu ya mewujudkan sesuatu yang belum ada. Bumi, langit tadinya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Yang kedua fungsinya, ijadnya Allah kepada kudrat itu untuk idam. Apa, Pak? Bukan ngidam, idam. Idam itu meniadakan sesuatu yang sudah ada. Bumi tadinya ada, sudah diwujudkan Allah, nanti ditiadakan, namanya kiamat. Kita sudah ada, maka akan ditiadakan melalui proses kita ini tadinya dari bayi, ya, menjadi anak-anak, jadi remaja, kemudian jadi tua. Ini Bapak dari mana sekarang? Bayi, anak-anak, remaja, tua. Udah tua apa, Pak? Tua renta. Udah tua renta mana? Balik lagi enggak? Enggak. Bau tanah, kembali kepada tanah. Yang dimakan kita asal dari saripati tanah. Maka kalau udah tua, ya, kalau kita habis kotor-kotoran itu ada daki, Pak, baunya bau tanah. Maka kita ini manusia, saya dan Bapak, jangan sombong. Kita itu manusia, nggak ada apa-apanya dan nggak punya apa-apanya. Apa yang kita punya? Ilmu milik Allah. Saya kalau dicabut sama Allah, apalagi ada orang harta punya Allah. Potensi seluruh tubuh kita ini milik Allah. Buktinya contoh, hanya hak guna pakai. Mata ini adalah milik Allah, hak guna pakai. Nanti kalau sudah dicabut sama Allah, matanya ada, tapi penglihatannya sudah dicabut. Telinganya ada, tapi pendengarannya sudah dicabut, milik Allah. Kaki kita ini milik Allah. Ya, ada orang yang punya kaki nggak bisa bergerak, berarti SK-nya udah mau turun. Nah, mumpung Bapak masih belum turun SK-nya, gunakanlah untuk ngaji, gunakanlah untuk kerja, gunakanlah untuk dakwah, untuk silaturahmi. Jadi Allah ciptakan ini kita kaki ini bukan hanya untuk kerja. 3, 1 sholat berjamaah, 2 setelah kemudian yang ketiga kerja. Dia pakai kerja, udah pakai kaos kaki segala macam. Dia tuh sholat berjamaah, nah ini yang Allah. Itu kudrat. Liulil albab, baca lapan liulil albab, jangan liu gitu. Ustaz kan ada wau. Wau di sini bukan wau jamak. Dalam kitab Alfiyah ini disebut waunya wau mulhaq jamak mudzakkar salim. Ulu wa alamuna illiyuna. Jadi jangan yang salah nih. Liu orang pada wau, nah gitu ya. Jadi harus dibacanya pendek. Liulil albab. Bagi orang-orang yang berakal. Lidawil ukuli, bagi orang-orang yang berakal. Ya, Bapak dikasih akal. Akal ini persenyawaan antara rasa dengan pikir sehingga menghasilkan akal. Ya, saya tanya, binatang punya akal nggak, Pak?
Punya rasa nggak? Punya. Punya. Punya nafsu nggak? Punya. Jadi bedanya apa? Punya akal. Punya akal. Oh, kalau anjing dikasih akal, habis itu ada gitu kan? Ada telur di atas, dia punya akal. Ambil ini tangga, kan punya akal. Nah, kita manusia punya akal. Dirahmatullah. Alladzina na'tu lima qablahu wa badalu. Lafaz ladinya menjadi naat sifat kepada yang sebelumnya atau jadi badal, pengganti. Yadhkurunallaha, mereka orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, sambil berdiri. Dalam satu tafsir maksudnya ketika kita ini akan berangkat naik kendaraan, nanti apa dia naik motor apa ya? Naik ojek. Nah, doa dulu. Doanya apa, Pak? Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa Nabi Nuh ketika berlabuh. Ada mengatakan kiamat ini ketika berdiri, sholat sedang berdiri. Ya. Ada juga sholat ketika kita ini nanti sudah tua, maka tetap wajib sholat. Boleh kuudan, Pak, sambil duduk. Boleh ya. Nah, mumpung sekarang ini masih kuat, nah berdirinya harus tegak, hadir rahmatullah. Tapi ketika nanti kuudan, duduk. Nah, kalau nggak bisa duduk gimana? Wala junubihim, sambil berbaring. Ada mengatakan kuudan ketika kita sedang duduk, ada doa, Pak. Misalnya kita ketika kita ini akan tidur, ya, doa, punya wudhu dulu, baca Al-Quran, kemudian melaksanakan sunnah Nabi, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ditiupkan 3 kali, diusapkan ke seluruh muka. Ini ada dalam keterangan kitab Riyadhus Shalihin juz kedua, bagaimana cara Rasulullah tidur. Ada mengatakan junubihim ini ketika nanti sholat saking wajibnya bisa sambil berbaring, Pak. Ya, kalau kita sudah tua nih persiapan berbaring. Ustaz, gimana nggak bisa wudhu? Pakai tayamum. Kan orang menghadapi sakit seperti itu, Pak. Saking apa, Pak? Saking nggak boleh sholat itu ditinggalin. Bapak puasa sakit, boleh nggak puasa nggak? Bapak udah tua sakit, datang bulan suci Ramadan, boleh nggak puasa nggak? Boleh, ganti pakai fidyah, ya kan? Bapak sekarang udah tua sakit, boleh nggak ninggalin sholat nggak? Nggak boleh. Bapak bawa kendaraan ke Semarang, maka diajarkan kita ini namanya ada sholat qashar, sholat jamaah. Saking tidak boleh, Pak, meninggalkan sholat kita ini, ya. Sampai ketika kita mampu masih bisa berdiri karena usia sudah 70 tahun, lain, Pak, kalau usia tua ini duduk, Pak. Nah, duduk. Cuman kalau kita ini sehat, lalu sholatnya duduk, maka 50% pahala sholat kurang. Kecuali yang sakit, sakitnya duduk juga udah nggak kuat karena apa? Penyakit apa namanya, Pak? Pinggang. Ada apa sih yang sekarang ini? Itu apa namanya? Saraf kejepit. Saya pernah, Pak. Kalau saraf kejepit, masya Allah, kayak macam-macam. Saraf tadinya lurus, kasih bengkok, sama masya Allah. Ya Allah, itu segede rambut, Pak. Dibengkokin sama Allah, macam-macam udah dibengkokin. Saya digendong, nggak boleh bergerak, Pak, kayak patung. Aduh, ya Allah. Tapi tetap saya digendong, jadi ngerepotin orang, Pak, akhirnya. Tuh, waktu udah wala junubihim, sambil berbaring. Dalam tafsirnya muttaziina, sambil berbaring, ay fi kulli halin, pada setiap hal. Wa Ibnu Abbas, dan hadis dari Ibnu Abbas, yusalluna, yadhkuruna, itu ketika orang yaitu melaksanakan sholat. Benar tadi, boleh berdiri kalau kuat, kalau tidak kuat boleh duduk. Kalau sudah tidak kuat boleh berbaring. Kalau sudah tidak bisa berbaring, duduk saja. Ingetin yaitu waktu-waktu sholat dengan kedip. Kalau sudah nggak bisa kedip, gimana? Bawa orang tersebut ke masjid Nurul Hidayah. Diapain? Sholat. Kadzalika hasabat tokoh, demikian juga menurut kemudahan. Wa yatafakkaruna,
dan mereka ini sambil memikirkan fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi. Kata Allah. Nah, tadi di dalam Al-Imran kaitannya di ayat 26 ya. Coba lihat Pak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan, Allah pemilik kekuasaan. Allah lah yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan Allah di langit, di bumi, kerajaan langit, kerajaan bumi. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Contohnya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu orang kaya. Jadi kalau hari ini orang nggak mau sholat, nggak mau ibadah, apa sudah dijawab oleh Nabi Sulaiman. Yang mengakibatkan seseorang tidak mau ibadah itu karena 4 faktor. Satu, karena terlalu kaya. Kenapa nggak ngaji, nggak ibadah? Di mana saya bisnis di mana-mana. Kata Allah, bisnis kamu, kekayaan kamu, aku telah ciptakan seorang hambaku, Sulaiman. Nabi Sulaiman gimana kayanya? Rumahnya itu 20 meter kali 20 meter dari emas, Pak. Rumah kita. Itu dia tetap ibadah, tapi Nabi Sulaiman gak congkak. Ketika Nabi Sulaiman dia ini adalah berjalan karena dia bisa berjalan, ya. Lalu kemudian dia dapat petani, subhanallah, walhamdulillah. Kata Nabi Sulaiman, Pak, bicara apa? Subhanallah, walhamdulillah. Ucapan Bapak subhanallah ini lebih baik daripada kerajaan itu. Nah sekarang kerajaan Nabi Sulaiman sudah tidak ada. Yang kemarin tanggal 28, 29 mau dirubuhin, Pak. Nah, berarti kalau ini tandanya Masjidil Aqsa dirubuhkan, berarti tinggal menghitung detik, menghitung waktu minggu. Berarti Imam Mahdi akan segera datang. Karena pusat sentral kehalifahan itu, mohon maaf, itu adanya di mana? Ada di Palestina. Satu, karena kaya. Lawan kaya apa, Pak? Miskin. Allah ciptakan hamba Allah yang paling miskin. Siapa? Nabi Isa. Itu dari kandung sama Bunda Maryam, lahir. Kalau kita sebelum lahir, Bapak sudah menyiapkan tuh untuk istrinya permel segala macam, ya, udah disiapkan. Ini Nabi Isa, ya, lahir nggak punya boro-boro sehelai kain pun, tapi Isa nggak sombong, nggak congkak, ada dong di Bethlehem. 2. Yang ketiga, akibat orang alasan tidak mau ibadah ini lantaran sibuk, maka Allah menciptakan manusia yang super sibuk. Siapa Pak? Nabi Yusuf. Dia mengurus bulog di negeri Mesir, tapi tetap dia ibadah. Coba Bapak contohnya di Indonesia, tukang parkir, Pak, parkir yang di mal-mal, ketika dia pingin kencing, pingin pipis, bisa berbisikan dulu, Pak, apa di celana? Pasti panggil temennya. Jadi nggak usah punya alasan, terus saya nggak bisa sholat karena ini lagi parkir. Pipis saya bisa, betul nggak Pak? Nah, sholat itu tidak lama. Saya tanya pada Bapak, lamaan sholat, lama-lama jualan, jualan kan 4 jam 2 jam buat. Sholat paling tadi lama berapa? Paling 10 menit saya ada drama. Tambah ngaji 1 jam lah ada drama. Keempat, yang menjadi dalil argumentasi manusia tidak mutat pada Allah ini adalah kitab Nasrul Ibad. Kalau saya bacakan bahasa Arabnya panjang. Apa Pak? Lantaran karena sakit. Allah ciptakan manusia yang sakitnya lama. Menurut satu tafsir 12 tahun. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Nah Bapak sakit apa? Pilek, corona. Kita ada drama umum. Dia kan pura-pura. Kenapa ngaji? Sakit tak? Giliran ada dangdutan, no, ada drama umum. Gak ada drama umum. Malikal tu'til mulka man tasya, Allah kuasa. Allah memberikan juga wa tanjiul mulka, setelah dia ini ada juga yang jadi raja, Allah cabut kekuasaannya. Siapa Pak? Namrud. Siapa lagi? Fir'aun. Dicabut Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'izzu man tasya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu memuliakan. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Sahabat yang miskin. Siapa Pak? Bilal bin Rabah al-Habsi. Emang dia di mana? Dia dijual Pak, kayak kambing di pasar. Ya di pasar. Pasar dijual belikan ini. Akhirnya dibelilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nih. Setelah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq,
kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dia berdakwah kemana Pak? Ke Damaskus, Syria sekarang. Ya, dia dengan bahasa Arab. Pokoknya kamu dakwah sana, masuk masjid. Ana Bilal wa hadha ami. Saya Bilal dan ini saudaraku. May yahuduni falyahmadillah. Siapa yang menghormati kedatanganku, aku akan memuji kepada Allah. Dan siapapun orang yang tidak menghormati dengan kedatanganku, saya tetap akan memuji Allah. Satu masjid rebutan Pak. Udah kalau kita bilang tinggal di tempat saya, nanti kita makan sana. Ya udah. Datanglah yang punya negara Pak, gubernur pada saat itu. Dulu bilang sini, ditanya langsung sama gubernur, bilang, kamu sudah punya istri belum? Langsung Pak. Tuan Raja, mohon maaf saya bukan punya istri. Hidup saya saja. Saya di pasar, lunta-lunta, dan saya kemudian diperjualbelikan. Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada saya masuk Islam dan saya datang ke sini. Yang penting mau Pak. Ya siapa yang tidak mau Tuan Raja. Saya punya anak semata wayang namanya Fatimah. Yang penting urusannya saya akan selesaikan. Bilang, kalau harus ada buat pekat. Yang penting kamu mengatakan modalnya mau apa enggak? Ya maulah Tuan Raja. Wajah Bilal ini kalau Bapak ingin lihat sekali-kali tak ke Tanah Abang ada Masjid An-Nur. Oh, coba kok. Bapak kalau usaha paling ganteng. Wah, ya, itu Bilal. Akhirnya nikahlah dia dengan putri raja, masya Allah. Ya, Bilal yang hitam legap dapetin orang Damaskus yang cantik, putih, bersih, masya Allah. Nengklok banget hadir Allah. Sampai ada anaknya, ada orang pesta, itu anak Bilal gimana? Apa kayak apa namanya, bapaknya hitam, emaknya putih, kayak kopi susu. Allah alam saya tidak mendapatkan dapatnya. Beri sampai sana riwayatnya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya, dan Allah hinakan siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Subhanahu wa taala dihinakan. Fir'aun matinya di mana Pak? Di lautan. Namrud, Raja Namrud itu matinya dengan apa Pak? Dengan seekor nyamuk yang pincang. Ya. No Pak, didesain. Ya. Masuk sini, masuk ke atas terus. Kata Allah, dia bukan di sana. Oh Pak, ya. Akhirnya dia cara menghina Allah Subhanahu wa taala karena tiap hari terus pusing, nggak bisa dia ini keluar, maka dia ini bikin, wahai para menteriku, sampaikan kepada rakyatku, bikinlah pentungan. Nih cara menghinakannya ya, bikin pentungan Pak. Pentungan pertama menteri dalam negeri, kemudian menteri luar negeri, sampai ke RT Pak.